There is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, J-E-S-U-S, 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 and Jesus is the name. Oh, there is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, E-S-U-S, 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 and Jesus is the name. Oh, there is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, S-U-S, 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 and Jesus is the name. Oh, there is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, U-S, 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 and Jesus is the name. Oh, there is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, S, 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 and Jesus is the name. Oh, there is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, and Jesus is the name. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik, kalian sudah siap memuji Tuhan hari ini? Kalau sudah siap memuji Tuhan, kita mau bersama-sama. Yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Di Pintumu. Ya, kita mau bersama-sama bernyanyi lagunya. Boleh ikutin gerakannya sama Karuli. Ya, gerakannya tangannya nanti ke depan. Bisa lihat Karuli ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Tangannya nanti ke depan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya, kita nyanyi bersama-sama. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, kita sekarang mau masuk dalam ibadah. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersama-sama berdoa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti ibadah. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita beribadah, kita mau bernyanyi dulu bersama-sama sekali lagi. Judul lagunya dari Kidung Ceria 215. Dengarkan kawanku, ya. Seperti itu lagunya. Mari kita bersama-sama bernyanyi.
Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah Yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang dipimpin oleh Kak Amanda bercerita di anak TK, Kak Erli di anak kecil, dan Kak Vivi di anak tanggung. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau bersatu dulu bersama-sama berdoa ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah bernyanyi, kami telah berdoa. Sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan mendengar yang cerita kepada kami. Ajar kami juga Tuhan dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amin. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan cerita ya. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Hari ini di kelas anak kecil, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini tema kita judulnya menolong orang yang lemah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sebelumnya ke adik-adik sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak menolong orang lain? Misalnya, adik-adik memberikan makanan atau minuman pada orang yang sedang kelaparan, atau juga adik-adik memberikan bantuan pakaian atau sepatu untuk mereka-mereka yang sedang dalam musibah, karena musibah mereka nggak punya pakaian untuk dipakai atau sendal atau sepatu untuk dipakai. Nah, adik-adik pernah nggak menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan? Adik-adik, yang tadi kakak sebutkan itu adalah ketika kita yang punya kelebihan membantu orang yang sedang kekurangan. Nah, kakak mau ajarin juga sama adik-adik, kalau kita membantu orang bukan saja dengan barang, dengan uang, dengan pakaian, dengan makanan atau apapun yang bentuknya barang, tapi kita juga bisa menolong orang lain, seperti misalnya adik-adik mendoakan orang tua adik-adik yang sedang sakit, atau opa, atau oma, atau teman, atau saudara yang saat ini sedang sakit. Adik-adik bisa mendoakan. Kemudian juga adik-adik bisa menasihati teman-teman adik-adik yang di sekolah yang biasanya suka berantem, suka jahil sama teman-temannya. Nah, adik-adik bisa menasihati mereka
bilang sama mereka, kamu tidak boleh saling menyakiti satu dengan lainnya. Kita harus hidup dengan baik, harus menghargai satu sama yang lain. Nah, ada juga nih adik-adik, misalnya adik-adik di sekolah ada mata pelajaran yang adik-adik nggak bisa, atau adik-adik paling jago deh, misalnya adik jago matematika. Nah, kelebihan adik-adik pintar matematika jangan buat diri adik-adik sendiri, tapi adik-adik bisa bantu ke teman adik-adik yang belum mengerti matematika. Adik-adik bantuin untuk ajarin nih, oh kayak begini nih, supaya mereka bisa tahu juga, mereka bisa mengerti juga pelajaran matematika yang kayaknya susah ya untuk semua orang ya. Nah, juga adik-adik kan di sekolah udah mulai sekolah ya sekarang ya, dari langsung di offline ya di sekolah ya. Nah, ketika adik-adik mulai belajar, terus teman-teman adik-adik ada yang mau nyontek nih pas lagi ulangan, adik-adik juga bisa kasih nasihat sama teman-teman adik-adik itu, bilang, kamu gak boleh nyontek, kamu harus mengerjakan soal kamu itu sendiri, tidak boleh punya orang lain kamu lihat, itu namanya dosa. Nah, adik-adik, kenapa kita harus hidup untuk menolong orang lain juga atau berbagi dengan orang lain? Nah, adik-adik, karena kita harus hidup seperti yang Tuhan Yesus teladankan, yaitu hidup dengan kasih. Kita sesama manusia harus baik kakak maupun adik-adik, harus hidup tolong-menolong dan membantu orang lain. Kita tidak boleh hidup sendiri, kita tidak boleh egois, kita harus berbagi dengan orang lain. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, untuk kakak, untuk adik-adik, untuk semua umat manusia. Dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, berarti adik-adik, hidup kita juga harus memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana adik-adik? Nah, adik-adik harus mengikuti firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Nah, hari ini melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Karena kita sudah Tuhan selamatkan, kita juga harus menjadi orang-orang yang berbagi, membagi kasihnya kepada orang lain. Nah, kalau Tuhan saja sudah baik sama kita, bagaimana kita jadi orang yang sombong, tidak mau berbagi dengan orang lain? Nah, adik-adik, kakak mau kasih unjuk satu cerita atau video, adik-adik bisa saksikan video ini. Silakan menyaksikan. Yakinlah bahwa badan pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Adik-adik, bagaimana cerita di video tadi? Bagus bukan ya adik-adik ya? Nah, di video tadi itu
menceritakan tentang adik kakak yang ketika mereka melihat atau menonton TV ada bencana atau badai. Nah, dua kakak beradik ini buru-buru ke kamar ya, mencari celengan mereka. Yang satu kakaknya punya uang dalam celengan, tetapi satu lagi kosong. Nah, adik-adik dari situ, adik-adik yang tadinya mau kasih ini jadi kecewa, sedih ya, aku nggak punya uang. Tapi kata mama dan papanya apa? Walaupun kita tidak punya uang, tapi kita sudah punya niat yang baik. Nah, mulai dari sekarang kita menabung untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Tapi yang seperti kakak bilang tadi, kita bukan saja dalam bentuk barang, tapi kita juga bisa mendoakan mereka yang saat ini sedang tertimpa musibah atau masalah. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita harus saling berbagi. Bagi mereka yang punya kelebihan, mereka bisa membagi buat mereka yang berkekurangan. Bagi mereka yang kuat dalam iman, mereka juga bisa mendukung dalam doa untuk teman-teman atau siapapun yang sedang dalam kesusahan. Kita dukung dalam doa, kita kuatkan mereka dalam doa supaya mereka juga tetap semangat menjalani hidup. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling membantu. Kita yang kuat harus menolong orang lain yang lemah. Karena dari situlah kita dapat mencerminkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari firman yang sudah kita dengar hari ini. Kakak percaya adik-adik selalu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak teladan, anak-anak yang mengasihi siapapun, baik teman, baik orang tua, baik saudara-saudara. Kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang meneladani kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah bercerita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalau adik-adik sudah ada uang persembahannya, nanti tolong titip ke papa atau mama di rumah. Persembahan syukurnya juga bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini adik-adik ya. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan judul Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat sekaligus doa persembahan syukur. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, terkhusus kami mendoakan untuk gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, agar gereja kami semakin bertumbuh di dalam pelayanannya. Hamba juga berdoa Tuhan
untuk Bapak Presiden, untuk Bapak Wakil Presiden, maupun pemerintahan di Indonesia. Berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan untuk Papa, Mama, Opa, Oma yang ada di rumah. Kiranya juga Engkau memberikan mereka kesehatan senantiasa. Terima kasih untuk hari ini juga Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau bangkit berdiri bersama adik-adik. Kita mau menutup ibadah hari ini dengan menyanyi lagu berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyi bersama-sama ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah hari ini. Namun sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau berdoa penutup dan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan kami bukan sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi ya di minggu depan. God bless you. There is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, and Jesus is the name. Oh, there is a name I love to sing, and Jesus is the name. Oh, and Jesus is the name.